sarapan, Bu. Belum masak. Ibu di rumah. Walah, nanti tunggu istirahat baru makan ya. Iya, Iya, Ibu. Siapa ketua kelasnya? Asbul. Bulog. Bulog. Ya, Bu. Coba tolong bantu teman-teman untuk lihat sekeliling dulu ada sampah apa tidak. Kalau ada, buang dulu ke tempat sampah. Nggak ada, Bu. Bersih, Bu. Udah Bu. piket, Tadi Ibu. udah piket, Ibu. Udah piket tadi Ya. Ibu. Ya. Ya sudah, kalau begitu Bulog pimpin doa. Oke, baik teman-teman, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, siapa yang tidak hadir hari ini? Halimah Sa'diyah, Ibu. Kenapa dia? Sakit katanya, Ibu. Oke, siapa juga? Imam Barizaki. Kenapa dia imam? Apa? Dia Gak ada yang datang ke rumahnya imam? ada ini Hasbul. Katanya dia ketiduran. Kenapa gak dibangunin temennya Hasbul? Buru-buru tadi dia. Wali tahu sekali ya tentang Hasbul ya. Iya. Belajarnya. Oh, mereka Iya, pelajaran. Bu. Di kelas ini ternyata ada couple goals. Enggak, bukan dia pacaran, jangan DS, Bu. Kok gitu? Ya, jangan. Belum kita yang baik. Oh, sakit. Oke, lanjut saja sekarang. Ada yang tahu pelajaran kita hari ini apa? Bahasa Indonesia, Ibu. Tidak salah. Betul. Artikel, Ibu. Menyusun artikel. Oke. Ibu pernah bilang ya kemarin kalau kita akan membahas tentang penulisan artikel ilmiah populer hari ini. Tapi sebelum masuk ke materi, Ibu mau menceritakan satu hal pada kalian. Jadi kemarin itu Ibu sempat baca-baca berita. Ternyata ada anak SMP seusia kalian yang meraih medali emas dalam ajang World Young Investor Exhibition 2025. Mereka dari Denpasar, Bali. Mereka itu berhasil membuat alat sederhana yang dapat membantu mengurangi limbah plastik di lingkungan sekitar kita. Nah, menurut kalian mereka ini patut diapresiasi atau tidak? Patut. Kenapa dia patut diapresiasi? Kenapa, Wais? Karena itu untuk motivasi, Bu. Motivasi seperti apa, Wais? Dapat medali emas. Wais juga mau dapat medali emas. Mau dong, Bu. Medali emas dalam hal apa dulu? Lomba Kita istirahat. lari. Lomba lari. Siapa suka semua? Oh, Guste kayaknya pernah lomba cerdas cermat ya dulu. Enggak, Ibu. Dapat juara berapa, Guste? Juara berapa tuh? Sama Saya satu. juara 3 tapi, Ibu. Oh, enggak apa-apa. Tetap kata Ibu membanggakan. Dari 3 orang. Gak apa-apa. Jadi kita materinya itu menulis artikel ilmiah populer. Tolong Hasbullah hapus papan dulu. Asli. Ada yang tahu apa itu
artikel ilmiah populer? Artikel yang lagi ngetren sekarang Ibu. Boleh. Bisa jadi. Ada yang lain? Artikel yang banyak dibaca. Bisa jadi. Oke. Sebelum kita masuk ke pengertian artikel ilmiah populer, Ibu mau memberitahu atau menyampaikan apa sih tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuannya itu ada 6 di sini. Kalian bisa lihat di salin dia yang Ibu berikan. Nah, di sini pertama memahami ciri-ciri artikel ilmiah populer. Yang kedua mengidentifikasi unsur-unsur artikel ilmiah populer. Yang ketiga memahami langkah-langkah penulisan artikel ilmiah populer. Yang keempat menganalisis perbedaan fakta dan opini. Yang kelima memahami kalimat perbandingan, analogi, sinonim dan antonim. Dan yang terakhir menyusun artikel ilmiah populer. Nah, selanjutnya pengertian dari artikel ilmiah populer. Ada yang bisa bantu Ibu untuk baca pengertiannya? Saya Bu. Silakan, Busde. Artikel ilmiah populer adalah bentuk tulisan non-fiksi yang menyampaikan informasi ilmiah kepada masyarakat luas dengan bahasa yang sederhana dan menarik. Berbeda dengan artikel ilmiah akademik yang berat, artikel ini bersifat informal tapi tetap faktual sehingga mudah dipahami oleh orang awam tanpa latar belakang ilmiah. Nah, jadi artikel ilmiah populer ini itu tentang informasi yang ilmiah tapi tidak terlalu susah untuk dipahami halayak ramai atau masyarakat ya. Selanjutnya itu ada struktur artikel ilmiah populer atau bukan, ciri-ciri dari artikel ilmiah populer. Jadi, ciri-ciri artikel ilmiah populer yang pertama itu memiliki pendapat dan analisis dari penulis. Pertama, memiliki pendapat dan analisis Penulis ini tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi ia juga menyampaikan pendapat yang masuk akal berdasarkan informasi yang relevan, berdasarkan tulisan yang dia ciptakan dalam artikel ilmiah ini. Selanjutnya itu dia harus memiliki bukti dan alasan kenapa dia menyampaikan pendapatnya itu. Selanjutnya, menggunakan bahasa yang mudah dipahami.
materi yang diberikan ini. Iya Ibu. Yang keempat itu kan ada faktual dan informatif. Nah, faktual ini itu berdasarkan kenyataan dan informatif itu untuk memberikan wawasan atau pengetahuan baru. Selanjutnya yang kelima itu strukturnya sistematis. Jadi ada alur yang jelas dari pembuka hingga penutup. Yang terakhir itu bahasa baku dan resmi. Meskipun artikel ilmiah populer itu disebut populer, tetapi ia tetap menggunakan kaidah kebahasaan yang benar, tidak menggunakan kaidah kebahasaan yang asal-asalan. Oke, selanjutnya struktur artikel ilmiah populer. Nah, struktur artikel ilmiah populer ini ada 4. Ada yang bisa bantu Ibu untuk membacakannya? Ibu silakan. Iya Bu. Ya, silahkan. Ada 4 struktur. Yang pertama pembuka atau lead. Nah, pembuka adalah paragraf awal yang menarik perhatian. Bisa berupa kutipan, pertanyaan, atau fakta mengejutkan. Yang kedua, leher. Adalah paragraf penghubung yang menjelaskan masalah utama dan mengantar pembaca ke inti pembahasan. Yang ketiga, isi tubuh atau konten. Bagian terpanjang berisi pemaparan lengkap tentang topik, dilengkapi data, argumen, dan contoh. Yang terakhir, penutup. Adalah kesimpulan dari pembahasan, bisa juga berupa ajakan, saran, atau peringatan. Sudah Ibu. Oke, terima kasih kepada Gus De. Oke, mungkin kalian bingung ya, yang mana bagian lead, mana bagian leher, mana isi tubuh, mana penutup. Nah, di sini Ibu berikan contohnya. Di sini ada artikel tentang jangan takut untuk meditasi. Nah, di artikel ini pembukaannya atau leadnya itu adalah meditasi adalah cara untuk melatih dan memahami pikiran, perasaan, dan sensasi fisik sehingga kita bisa memahaminya lebih baik. Meditasi bukanlah ritual agama atau ibadah. Ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Meditasi melatih untuk fokus kepada satu titik. Di sana kita akan mendapatkan petunjuk atau jawaban-jawaban dari apa yang kita pertanyakan. Selain itu, kita akan mendapat energi positif yang dapat membantu kontrol emosi. Untuk bagian leher, Hasbullah bisa tolong kamu bacakan? Bisa lihat Bu. Gak bisa? Siapa yang bisa lihat dan baca bagian leher? Saya Ibu. Terus ya, tapi silahkan Gus De. Bagian leher. Tujuan dari meditasi adalah menghubungkan pikiran sadar dan pikiran alam bawah sadar, meningkatkan kesadaran, mengendalikan pernapasan, mengakibatkan terjadinya relaksasi yang menenangkan, melepas semua beban atau pikiran negatif dan menjadi rileks. Oke, terima kasih Gus De. Untuk isi tubuh, Wais bisa dibacakan? Oh bisa Ibu. Nah, silahkan. Dilansir dari alokster.com. Halo dokter. Oh, apa itu? Bisa di zoom aja Ibu. Zoom di depan kan? Gak bisa. Oh, Dilansir dari alokster.com, ada banyak manfaat nah, meditasi yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, meditasi dapat mengelola stres saat keadaan sulit. Pikiran bisa terganggu dan menyebabkan stres. Meditasi kesadaran atau yang disebut dengan mindfulness dipercaya menurunkan kadar hormon kortisol saat stres. Yang kedua, meditasi dapat mengatasi gangguan kecemasan dan depresi karena membantu mengurangi kadar sitokin. Ketiga, meditasi juga membantu mengendalikan emosi, membuat kita lebih tenang, bahagia, dan berpikir positif. Oke, terima kasih ya Wais. Ya, Dan Ibu. yang terakhir di sini ada penutup. Selain untuk kesehatan mental, meditasi juga berdampak pada kesehatan fisik. Dari itu, yuk kita lakukan meditasi secara rutin. Meditasi bisa dilakukan sambil duduk, berbaring, atau menjelang tidur. Fokuskan pikiran dan rasakan ketenangan yang muncul dari dalam diri. Nah, ini contoh artikel ilmiah populer
ilmiah populer. Nah, jenis-jenis artikel ilmiah populer ini ada 5. Yang pertama itu artikel ilmiah populer eksploratif. Nah, artikel ini mengungkap sesuatu yang baru atau kurang dikenal. Contohnya menemukan fosil langka, menemukan artefak, atau menemukan situs-situs bersejarah. Selanjutnya ada artikel eksplanatif. Ini menjelaskan fenomena yang belum dipahami masyarakat, seperti cara kerja vaksin. Selanjutnya ada artikel deskriptif. Ini menggambarkan kondisi atau peristiwa seperti dampak banjir di suatu daerah. Yang selanjutnya ada artikel perspektif. Ini memberikan petunjuk atau sarana praktis, contohnya cara mengurus KTP digital. Mungkin ini sama ya seperti teks prosedur. Udah belajar teks prosedur kan kemarin? Sudah, Ibu. Oke, selain yang terakhir itu artikel prediktif. Nah, artikel prediktif ini memberikan prediksi kejadian berdasarkan tren atau data, seperti tren pendidikan di masa depan. Atau mungkin yang banyak ya kemarin pada saat bulan puasa itu velocity yang makin banyak jenisnya ya. Selanjutnya oh iya, anomali juga. Kayaknya hafal semua anomalinya sama Nata nih. Anomali apa kesukaan Nata? Yang lain ada yang tahu anomali? Tunggu satu. Ah, Ibu taunya cuman balerina cappuccino kayaknya ini. Wih, susah, Ibu. Saya ada yang support jarum. Itu bukan anomali, Wais. Oke, sekarang perbedaan antara fakta dan opini. Nah, fakta itu peristiwa yang terjadi secara nyata, bersifat objektif dan bisa dibuktikan. Contohnya ini meditasi menurunkan kadar hormon stres kortisol. Dari artikel sebelumnya ya, meditasi itu. Ada yang tahu? Ada yang punya cerita tentang peristiwa nyata yang dilihat hari ini? Tidak ada, Ibu. Masa tidak ada? Holly tadi pagi bangun jam berapa? Jam 6, Ibu. Nah, kamu lihat jam apa enggak? Lihat, Ibu. Berarti itu fakta atau bukan? Wah, berarti tidak bisa dibuktikan ya kalau Holly itu bangun jam 6 kalau dia nggak ngeliat jam atau dia nggak dibangunin sama ibunya. Ini Nata, kalau tidur keluar akhirnya. Kalau tidur. Gimana kamu tahu itu, Wais? Saya lihat. Oh. Saya sering ingat di rumah, Bu. Oh gitu, berarti itu fakta tentang Nata Iya, ya, fakta. Wais ya. Hasbun nggak salat subuh, Ibu. Ya, kok kamu tahu? Iya, saudara Ibu. Oh, nanti saudara, terus kamu tinggal di rumahnya Hasbul begitu? Iya, Ibu. Udah PC, Bu. Waduh, Selip kok. iya HTS ya. Kan tadi gitu katanya. Selanjutnya dia opini. Opini ini pandangan atau penilaian pribadi, bersifat subjektif dan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Contohnya itu, saya rasa meditasi lebih baik daripada olahraga untuk relaksasi. Tapi ini tidak bisa dibuktikan karena mungkin hanya dia yang merasakan relaksasi dari meditasi itu. Orang lain mungkin lebih rileks saat berolahraga. Oke, selanjutnya kalimat penting dalam artikel. Nah, kalimat-kalimat ini bisa membantu kalian membuat artikel itu terlihat lebih menarik ya. Di sini ada pertama kalimat perbandingan. Ini digunakan untuk menunjukkan kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya ada kalimat analogi. Ini menghubungkan hal yang berbeda dengan cara kiasan. Selanjutnya ada sinonim, kata yang memiliki makna serupa untuk memperkaya kosakata. Selanjutnya ada antonim, kata dengan makna berlawanan yang membantu pembaca memahami kontras.
Oke. Dan ini penjelasan terakhir. Langkah-langkah ini akan menjadi salah satu acuan kalian untuk mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan. Di sini yang pertama ini langkah menulis artikel ilmiah ini, tentukan topik yang menarik dan relevan dengan pembaca. Yang kedua, rumuskanlah tujuan penulisan agar fokus dalam menyampaikan ide. Yang ketiga, kumpulkan data dari berbagai sumber terpercaya. Yang keempat, kembangkan gagasan berdasarkan data dan opini yang logis. Yang kelima, susun artikel secara sistematis dengan struktur yang jelas. Tadi Ibu sudah berikan strukturnya ya. Jadi setelah penjelasan ini Ibu akan memberikan tugas. Jadi kalian susun artikel yang menurut kalian cocok untuk diketahui halayak ramai tentang sekolah kita. Jadi Ibu akan membagi dua kelompok di sini. Ini dikumpulkan minggu depan. Sekarang Ibu akan memberikan kalian lembar kerjanya. Oke, untuk kelompoknya, kelompok pertama, kelompok kedua. Oke, kalian jangan lupa mengerjakan ini secara berkelompok. Ibu tadi minggu depan dan minggu depan harus sudah jadi. Yang belum jadi, Ibu berikan hukuman ya. Dan ingat ini berkelompok, jadi tidak ada yang mengerjakan ya. Semuanya harus mengerjakan. Paham? Oke, itu saja materi kita untuk hari ini ya. Jadi terima kasih sudah kondusif selama belajar ya. Ya Ibu. Oke, selanjutnya kita tutup dulu pelajaran kita pada pagi hari ini. Ketua kelas pimpin doa untuk menutup pertemuan kita ya. Baik Bu, setelah sebelum pelajaran kita selesai, barulah kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas, terima kasih semuanya. Habis ini jam istirahat kalian keluar sarapan ya. Kan